Bab 1527. Dia datang untuk mencari pengalaman hidup. Harus dikatakan, Mile sedikit terkejut. Pintu yakunan ini ternyata berbicara. Saat hendak mempelajarinya, Weni langsung membawanya dan menghilang ke langit. Dan tetua di samping itu tidak menghentikannya. Karena dia takut mati. Jika hanya Mile saja, tidak bisa membunuhnya. Tapi jika ditambah Weni, maka ada peluang besar. Dia tidak berani mengambil risiko. Tidak lama setelah keduanya menghilang, dua orang tiba-tiba keluar dari pusaran, seorang pria dan seorang wanita. Melihat keduanya, ekspresi tetua itu langsung berubah. Dia dengan cepat berjalan ke depan mereka dan memberi hormat, Raja Suci, Bunda Langit. Raja Suci, Bunda Langit. Status kedua orang ini dalam keluarga Tian adalah yang kedua setelah Guru Surgawi dan Master Surgawi. Raja Suci melihat ke kejauhan, siapa pemuda tadi? Tetua itu berkata dengan suara dalam, tidak tahu siapa. Tapi, dia bilang dari dunia Yakunan. Dunia Yakunan. Raja Suci dan Bunda Langit saling memandang, mata mereka penuh arti. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Raja Suci, Bunda Langit, kenapa kalian berdua ada di sini? Raja Suci menatap tetua itu, masalah ini di luar kendalimu, kembalilah. Tetua tidak berani bertanya lagi, dia memberi hormat dan pergi. Raja Suci melihat ke kejauhan dan berkata dengan ringan, bagaimana menurutmu? Bunda Langit berkata dengan kosong, bunuh dia. Raja Suci menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan. Master Surgawi bilang orang ini ada hubungannya dengan naik turunnya keluarga Tian dan orang yang dapat mempengaruhi naik turunnya keluarga Tian jelas bukan orang biasa. Bunda Langit memandang Raja Suci, dia menyelamatkan Weni. Artinya dia sudah bersama Weni. Jika tidak membunuhnya, apakah mungkin menjalin hubungan dengannya? Jika menjalin hubungan dengannya, keluarga Tian akan ada perselisihan internal. Raja Suci mendesah pelan. Weni dengan generasi guru surgawi keluarga Tian memiliki perseteruan darah yang dalam. Berdiri di pihak Weni berarti perselisihan internal di keluarga Tian. Raja Suci tiba-tiba berkata, apakah dia benar-benar dari dunia Yakunan? Bunda Langit menggelengkan kepalanya, mustahil. Raja Suci bertanya, kenapa? Bunda Langit melihat ke kejauhan, bukannya kamu sudah melihatnya? Raja Suci tertawa dan berkata, tubuh bencana. Bunda Langit mengangguk, jika dia benar-benar dari dunia Yakunan, mana mungkin dia adalah orang dengan tubuh bencana? Tentu saja, mungkin juga berasal dari dunia Yakunan, tapi dia pasti kabur. Saat mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit, tidak peduli apapun itu, dia harus mati, begitu juga dengan Weni. Raja Suci berkata dengan suara berat, kita bisa membunuh pria itu, tapi Weni. Master Surgawi tidak akan membiarkan kita membunuhnya. Bunda Langit menggelengkan kepalanya, mempertahankan dia adalah bencana. Sekarang dia pasti sangat membenci keluarga, dan dia begitu jenius, jika membiarkan dia tumbuh terus, dia akan menjadi bencana besar di masa depan. Raja Suci berkata dengan lembut, kita harus memikirkan Master Surgawi. Bunda Langit terdiam. Status Master Surgawi dalam keluarga Tian sangat berpengaruh, bahkan bisa dikatakan guru surgawi di keluarga Tian pun harus memberinya wajah. Dulu jika bukan dia yang berusaha melindungi, Weni tidak mungkin hidup sampai hari ini. Setelah beberapa saat, Bunda Langit berkata dengan ringan, bunuh dulu, lapor kemudian. Raja Suci masih ragu. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba muncul di arena. Pemuda itu mengenakan pakaian putih dengan tangan tersembunyi di lengan baju, dan dia terlihat sangat pendiam. Werner Tian, tuan muda keluarga Tian.
Werner Tian memandang Raja Suci dan Bunda Langit. Dia berkata sambil tersenyum, ayah bilang di pihak Master Surgawi, dia akan mengurusnya. Raja Suci berkata, orang itu bisa mempengaruhi naik turunnya keluarga Tian. Werner Tian tersenyum dan berkata, dia sudah berada di pihak kakak sepupuku. Raja Suci tidak berbicara lagi. Dia tahu jika Weni dan pemuda itu tidak dibunuh, keluarga Tian akan mengalami kekacauan internal. Setelah memikirkan ini, Raja Suci berkata dengan ringan, kalau begitu bunuhlah. Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba maju selangkah dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Dalam sekejap ruang hampa di depannya langsung terbuka. Jutaan mil jauhnya, Weni tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan meninju. Boom! Ruang hampa di depan dia dan Mile langsung musnah. Mile hendak berbicara, saat ini Weni tiba-tiba meraih tangan Mile dan menginjak kaki kanannya. Boom! Keduanya langsung menghilang. Dan tak lama setelah keduanya menghilang, Raja Suci, Bunda Langit dan Werner Tian muncul di arena. Werner Tian melirik ke depan dan berkata sambil tersenyum, tampaknya basis kultivasi kakak sepupuku ini tidak menurun. Raja Suci berkata, kejar. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga langsung menghilang. Di sisi lain tandus besar, kultivator pedang yang berdiri di langit berbintang tiba-tiba menoleh dan melihat, alisnya sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berbisik, benar-benar ingin rasanya diburu sekali. Tapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk menyerang. Meski pihak lawan menindas yang kecil, tapi menurutnya, ini bukan hal yang buruk bagi Mile. Kehidupan Mile sebelumnya terlalu nyaman. Setiap kali terjadi sesuatu, pasti ada orang yang keluar untuk membantu. Dalam keadaan seperti itu, Mile tidak bisa menjadi seorang kultivator pedang yang kuat. Ayah Mile saat itu berjuang dengan mati-matian. Siapa yang tahu sebutan si gila? Dan Mile sampai sekarang, orang ini tampak seperti datang untuk mencari pengalaman. Memang harus menderita sedikit. Dan juga, sudah saatnya Mile menghadapi penyebab bencana secara perlahan. Kultivator pedang menarik pandangannya, tetapi dia juga tidak pergi. Pria berbaju biru dan wanita bergaun polos sudah pergi. Mile adalah putra teman lama, dan sangat mirip dengan temperamennya. Dia tidak keberatan untuk menjadi pelindung Mile sementara waktu. Setelah beberapa saat, kultivator pedang melihat ke langit berbintang yang dalam. Di sana dia berdiri dengan tenang di langit berbintang. Sebenarnya, dia juga takut. Takut apa? Takut langit berbintang ini akan berakhir. Takut di ujung langit berbintang, tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Tak terkalahkan adalah semacam kesepian. Tak terkalahkan adalah sebuah kehampaan. Untungnya, dengan adanya dua orang itu, dia tidak kesepian sendirian. Di suatu tempat di langit berbintang tiba-tiba bergetar, suatu ruang hampa terbelah, seorang wanita dan seorang pria keluar. Itu adalah Mile dan Weni. Tapi saat ini, sudut mulut Weni sudah berlumuran darah. Weni melihat sekeliling, lalu berkata, aku bawa kamu ke suatu tempat. Saat Mile hendak bertanya, Weni membawanya dan menghilang ke langit berbintang, dan begitu keduanya menghilang, Raja Suci, Bunda Langit dan Werner Tian muncul di arena. Raja Suci sedikit mengernyit, mau kemana dia? Seolah memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, tidak, dia akan pergi ke tempat itu. Kejar. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga langsung menghilang. Weni membawa Mile menerobos ruang hampa di sepanjang jalan. Mile sedikit penasaran, Nona Weni, kita akan kemana? Weni berkata, kamu akan tahu nanti. Mile menoleh dan melihat, ada 3 aura kuat yang mengejarnya. Sebenarnya,
dia ingin bertarung. Seolah mengetahui apa yang Mile pikirkan, Weni tiba-tiba berkata, kedua orang itu adalah master tertinggi di keluarga Tian. Mereka telah melampaui alam eternity ribuan tahun yang lalu dan kamu hanyalah alam kebenaran Taoisme. Meskipun kamu telah mencapai pedang hati, tapi kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mereka. Pada saat ini, suara menara kecil tiba-tiba terdengar. Majikan muda, jangan terbawa suasana. Kamu sekarang akan tumbuh, jangan bertele-tele, mengerti tidak? Mile. Saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan keduanya. Saat berikutnya, keduanya langsung muncul di puncak gunung. Mile melihat sekeliling, dan hendak berbicara, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia menunjuk, tetapi tidak ada apa-apa. Hilang. Basis kultivasi hilang. Tidak hanya tingkatan alam dan basis kultivasi yang hilang. Bahkan basis kultivasi Tao pedang pun hilang. Mile memandang Weni berkata dengan ringan, ini adalah wilayah terlarang manusia. Mile sedikit mengernyit, wilayah terlarang manusia. Weni mengangguk, ini adalah sebuah tanah terlarang di Star Territory Styx. Tidak peduli master tingkatan apa, selama dia memasuki tempat ini, dia benar-benar kehilangan basis kultivasinya dan menjadi manusia biasa. Mile sedikit mengernyit, kenapa? Weni berkata dengan ringan, di sini, katanya ada aturan hukum alam semesta. Aturan hukum alam semesta. Mile tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Dia tahu sedikit, ada 9 aturan hukum alam semesta, dan sepertinya ada satu di pintu Yakunan. Weni melihat ke kejauhan, di ujung garis pandang mereka, sebuah istana besar samar-samar terlihat. Weni meraih tangan Mile, ayo pergi. Di tengah jalan, Mile bertanya, apakah mereka akan mengejar kemari? Weni berkata, biasanya tidak, karena begitu masuk, basis kultivasi mereka akan disegel dan mereka tidak yakin bisa membunuhku dengan identitas sebagai orang biasa. Mile dalam hati berkata sangat disayangkan. Sebenarnya, dia sangat ingin melawan mereka berdua. Dia bukan terbawa suasana, tetapi dia benar-benar ingin bertarung sekarang, terutama setelah mencapai tingkatan alam pedang hati. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia lebih giat lagi, dia mungkin bisa mencapai tingkat pedang fana yang disebutkan oleh kultivator pedang. Sasarannya sekarang adalah pedang fana. Pedang fana sejati. Pedang fana yang disebutkan oleh kultivator pedang. Selama ini kemanapun dia pergi selalu diintimidasi, benar-benar dirugikan. Dia benar-benar sangat dirugikan, karena musuhnya selalu tidak normal. Sebelumnya adalah wanita misterius, kemudian pintu Yakunan benar-benar menganggap dia sebagai manusia. Bisa tidak beri dia beberapa musuh yang normal. Menjadi kuat. Dia tidak menginginkan apapun sekarang. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Di celah ruang hampa tertentu, Werner Tian bertiga berhenti. Werner Tian melihat ke celah ruang hampa di kejauhan, wajahnya sedikit suram. Tempat ini adalah wilayah terlarang manusia. Begitu memasuki tempat ini, bahkan itu dia, basis kultivasinya pun akan tersegel. Dia tidak takut pada Weni, karena Weni masuk pun basis kultivasinya akan disegel, tapi dia takut dengan master yang tidak dikenal di tempat ini. Apalagi setelah masuk, bagaimana cara keluarnya, itu menjadi masalah besar. Sepanjang sejarah, beberapa orang yang telah masuk, tidak pernah dengar ada yang keluar. Bunda Langit tiba-tiba berkata, mungkin mereka tidak bisa keluar. Werner Tian menggelengkan kepalanya, kata-kata Bunda Langit salah. Menurut pemahamanku tentang kakak sepupu, dia tidak akan pernah melakukan hal bunuh diri seperti ini. Jika dia ingin mati, dia sudah pasti bunuh diri sejak awal.
Karena dia berani masuk, pasti ada hal yang dia andalkan. Bicara sampai di sini, dia berhenti, lalu berkata, di sini ada aturan hukum alam semesta. Jika dia memperoleh aturan hukum alam semesta, konsekuensinya. Mendengar itu, wajah Raja Suci berdua semakin muram. Saat itu, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Melihat bayangan ilusi ini, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba menjadi waspada. Bayangan ilusi merentangkan telapak tangannya, seberkas energi ungu melayang keluar dari tangannya. Energi ungu leluhur spiritual dapat membantu kalian menerobos rintangan sendiri. Raja Suci menatap bayangan ilusi, kamu punya. Bayangan ilusi menggelengkan kepalanya, dia ada. Raja Suci sedikit mengernyit, pemuda itu. Bayangan ilusi mengangguk, ada menara di dalam tubuhnya dan di menara ini, ada leluhur spiritual energi ungu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada harta karun yang tak ada habisnya. Raja Suci tiba-tiba berkata, apa maksudmu? Bayangan ilusi berkata, masuklah, hancurkan menara rusak itu. Raja Suci berkata dengan ringan, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Bayangan ilusi berkata dengan marah, bodoh. Orang tak tahu malu itu akan mencapai pedang fana. Jika kalian tidak masuk dan membunuhnya sekarang, tunggu dia keluar, kalian tidak akan bisa membunuhnya lagi. Dan wanita itu sudah membawa orang yang tak tahu malu ini pergi mencari aturan hukum alam semesta, dan begitu dia mendapatkan aturan hukum alam semesta, dia akan membunuh kalian, sesederhana menghancurkan semut. Raja Suci menatap bayangan ilusi. Mengapa dia bisa mendapatkan aturan hukum alam semesta? Bayangan ilusi berkata dengan marah, karena dia hebat. Raja Suci bersambung.